Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Semangat ini. Nanti yang fotokopi, Mas. Nanti lihat di YouTube. Salam tadi. Iya, alhamdulillah pertemuan yang pertama kemarin saya telah menyampaikan sedikit tentang biografi penulis buku yang insyaallah buku ini akan kita bahas bersama. Ini Kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin, ada yang ingat? Bin Ismail bin Ibrahim, lupa Bu. Nggak apa-apa. Iya, biar tahu nama ulama kita. Jadi jangan hanya artis saja yang tahu namanya. Kalau artis kira-kira tahu ya. Kenal artis enggak? Sebenarnya apa Bu? Adi Hidayat. Masya Allah. Oke. Insya Allah pada pertemuan ini saya sebelum masuk ke pembahasan hadis di bab yang pertama, kiranya akan kita sampaikan terkait urgensi atau kedudukan akhlak di dalam agama kita, dalam Islam. Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya akhlak dan adab ini memiliki kedudukan yang mulia, ya, memiliki porsi yang besar dalam agama Islam, ya, karena Islam adalah agama yang menghimpun seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka memuji dan menyanjung beliau dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat apa itu Bu? Surat Al-Qalam. Ya, jusnya benar ya, juz 9. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu di sini maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu la'ala khuluqin azim, benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang agung. Nah, ini menunjukkan kepada kita akhlak yang mulia ini memiliki kedudukan yang penting di dalam agama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang insya Allah hadisnya masyhur, sering kita dengar, bu'ithu biutammima makarimal akhlak. Aku diutus, ya, untuk apa Bu? Menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadisnya yang lain, khiyarukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan masih banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahwa beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, menyeru ya dan mendorong umatnya agar berakhlak mulia. Sebaliknya, ya, beliau tidak suka jika umatnya atau ada dari umatnya yang berakhlak buruk. Demikian. Kemudian ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya adab di dalam agama Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, adab terhadap sesama makhluk. Ya, adab terhadap sesama makhluk. Kalau kita ya mempelajari masalah adab dan akhlak, para ulama ini banyak menulis kitab atau buku. Di antara kitab pertama yang ditulis oleh para ulama adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad, dan insya Allah akan kita bahas. Dan masih banyak di sana kitab-kitab yang lain. Misalkan kitab, termasuk kitab Riyadhus Shalihin, itu sebenarnya kitab banyak berbicara masalah adab dan akhlak. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari sendiri, Al-Jami'us Sahih, itu juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari Kitabul Adab. Ya. Jadi Imam Bukhari selain kitab Adabul Mufrad, beliau juga ada memasukkan Kitabul Adab di dalam tulisan beliau atau karangan beliau yang lain, yakni Al-Jami'us Sahih atau Sahih Al-Bukhari. Kenapa kok Imam Bukhari sudah menulis Kitabul Adab di Sahih Bukhari, kok beliau menulis kitab lagi yang lain, Al-Adabul Mufrad? Ya, pertama karena kitab Adabul Mufrad itu memiliki jumlah bab itu lebih banyak daripada Kitabul Adab di Sahih Bukhari. Ya, otomatis jumlah hadisnya lebih banyak. Cuman yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab di Sahih Bukharinya ini memiliki standarisasi yang tinggi. Nah, kemudian perbedaan yang lain tadi jumlah bab di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di Kitabul Adab itu ada 128 bab. Sedangkan hadisnya ada 256 hadis. Ini bukunya saya bawa ini. Oh, bahasa silakan. Sedangkan kitab Adabul Mufrad itu jumlah babnya lebih banyak. Ya, jumlah babnya 644. Kalau tadi di Sahih Bukhari jumlahnya 128 bab. Kalau di Adabul Mufrad babnya ada 644 bab. Sedangkan jumlah hadisnya itu ada 1322 hadis. Nah, berarti berapa kali lipatnya nih? Ya, hampir 4 sampai 5 kali lipatnya nih. 4 sampai 5 kali lipatnya. Kemudian hadis-hadis
yang ada di kitab Al-Adabul Mufrad ini berdasarkan penelitian para ulama, ini tidak ditemukan di dalam kutubus sittah. Ya, hadis-hadis yang nanti akan kita pelajari ini tidak akan ditemukan di kitab yang lain, maksudnya di kutubus sittah. Kutubus sittah itu apa Bu? Kitab yang 6. Kutub itu jamak dari kitab. Kutub ya, kitab yang 6 apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tambah 4 sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Nah, hadis-hadis yang ada di kitab Al-Adabul Mufrad ini nggak ada di kutubus sittah. Nggak ada, kalau kita cari nggak ada. Tidak ditemukan di kitab yang lain. Karena memang hadis-hadis itu kadang terjadi pengulangan. Misalkan di Sahih Bukhari, ya, di Kitabul Adab di Sahih Bukhari itu bisa jadi ada di kitab Sahih Muslim, ada di Sunan Abi Dawud, ada di Sunan Tirmidzi, ada di Sunan Nasai, ada di Sunan Ibnu Majah. Ya, kita bisa temukan hadis tersebut ditulis kembali oleh para imam yang lain di kutubus sittah. Nah, namun di kitab Adabul Mufrad ini tidak ditemukan. Nah, ini kejadian daripada Al-Imam Al-Bukhari sebagai penulis kitab Adabul Mufrad. Itu apalagi panjenengan yang mungkin belajar ilmu hadis nanti pasti memahaminya nanti. Itu jadi perbedaannya itu. Jadi mungkin terbalik ya. Harusnya kita bacanya Kitabul Adab yang di Sahih Bukhari dulu. Tapi tidak apa-apa, kita sudah sepakati kemarin. Tidak apa-apa, kita sudah sepakati kemarin. Kita mulai dengan Kitab Adabul Mufrad saja. Itu. Ya, soalnya bukan Pak. Jadi dari segi kemarin kan saya telah menjelaskan bahwasanya kitab terotentik setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Harusnya kalau berdasarkan disiplin ilmu kita pelajari dulu Kitabul Adab yang di Sahih Bukhari. Baru kitab setelah itu kalau udah tamat baru kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi tidak apa-apa. Kita udah sepakati. Tidak apa-apa. Akselerasi. Gitu. Ini sekilas terkait Kitabul Adab yang ada di Sahih Al-Bukhari dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, sama-sama berbicara berkaitan dengan adab. Nah, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ya Bu kitab yang berkaitan dengan adab. Itu kalau kita bisa bagi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang berbicara secara umum. Contohnya kitab Adabul Mufrad ini umum. Umum artinya di situ kita adab, misalkan adab kepada orang tua, adab apa namanya, macam-macam. Ada semua terkumpul dalam Adabul Mufrad. Cuma nanti di sana ada kitab adab yang berbicara khusus pada bab-bab atau tema-tema tertentu. Contohnya kitab As-Som. As-Som itu kitab tentang belajar diam. Itu As-Som. Nah, itu sepertinya belum diterjemahkan. Itu. Kemudian apa lagi? Hifdzul Lisan. Kitab yang berjudul Hifdzul Lisan, tentang menjaga lisan. Nah, ini kitab yang khusus yang berbicara pada bab-bab tertentu atau tema-tema tertentu. Gitu. Kalau yang nanti akan kita belajar ini dia umum. Dia mencakup adab-adab yang banyak yang dikumpulkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk. Dan alhamdulillah saya jadi nanti kalau dengan mau ya mungkin di akhir atau gimana nanti bisa diatur. Saya punya silsilah sanad ya dari guru saya sampai ke Imam Bukhari ya terkait kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, jenengan bisa baca di situ. Yang pertama, jadi firman Allah Taala, wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Kemudian di situ Imam Bukhari menurunkan riwayat. Ya, saya akan bacakan silsilah saya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Saya tidak baca semuanya ya. Jadi saya akan pilihkan sanad yang terdekat saja, sanad yang ali. Akhbaron ini nggak ada. Jangan dengarkan saja. Nggak ada di tulisan. Akhbarona Ustaduna Abu Abdullah Rikrik Auliyaur Rahman As-Suryanji qira'atan alaihi wa ana asma'u minhu li awailihi wa ijazatan khassah. Qala akhbarana Muhammad akhbarana Shaykhana Al-Mu'ammar Al-Muslik Muhammad Israel An-Nadawi qira'atan li hadithin minhu wa ijazatan. Qala anba'ana Abdul Hakim Al-Jaywari qala anba'ana Nadir Husain Ad-Dihlawi qala anba'ana Muhammad Ishaq Ad-Dihlawi qala anba'ana Abdul Aziz bin Abdul Qadir ibni Waliyullah Ad-Dihlawi qala anba'ana Abi qala anba'ana Ad-Taj Muhammad Al-Qil'i qala anba'ana Muhammad ibn al-Ala al-Babili qala anba'ana Asyams Muhammad ibn Ahmad al-Ramli qala anba'ana Az-Zain Az-Zakaria al-Ansari. Kenal Bu? Imam Az-Zakaria al-Ansari. Nah ini mazhabnya Syafi'i, imam besar nih dalam mazhab Syafi'i. Qala anba'ana Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenal Bu? Pengarang kitab Bulughul Maram. Qala qara'tuhu ala Asyraf Abi Bakr bin Abdul Aziz bin Badruddin Ibnu Jama'ah bisama'ihi lahu ala jaddihi siwa hadithin wahidin wa huwa sababun tasmiyah Umar Amirul Mukminin fa ijazatan bi ijazatihi min Ismail bin Ahmad Al-Iraqi qala wa Makki bin Alan kilahuma an Al-Hafidh Abi Tahir As-Silafi ijazatan qala akhbarana Abu Ghalib Muhammad ibn Al-Hasan Al-Baqilani qala akhbarana Abu Al-Ala Muhammad bin Ali Al-Wasiti. Nah kemudian baru masuk ke hadis yang pertama. Qala telah mengabarkan kepada saya Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Hamid bin Harun An-Nayaziki. Qala akhbarana telah mengabarkan kepada kami Abul Khair Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil Al-Bukhari Al-Kirmani Al-Aqbasi Al-Bazzar. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu wa iyyahum. Ini sanad saya
sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Jadi antara saya dengan Imam Bukhari ini ada kurang lebih 19 orang. 19 orang. Ya, ini namanya sanad riwayat, sanad kitab sampai kepada penulis kitab. Itu, dan ini memang tradisi kita kaum muslimin. Gitu. Jadi kalau dengan belajar ilmu riwayat ya, yang dikatakan mungkin ngaji bersanad ya seperti ini. Jadi nanti dengan kalau pengen saya kasih ijazah sanad ya, nanti monggo bisa diatur waktunya ijazah kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi antara saya dengan Imam Al-Bukhari itu ada 19 orang. Dan jenengan nanti kalau misalkan itu jenengan yang ke-20. Gitu. Nah ini ilmu riwayat ini sudah mungkin jenengan nggak pernah dengar kali ya. Jadi agama kita ini dijaga salah satunya dengan sanad, Bu. Ya, kita punya akidah, ya, akidah kita bersanad sampai kepada Nabi kita ya, Muhammad SAW. Kita punya fikih, itu juga fikih bersanad. Semua ada sanadnya. Hadis, ini kitab Adabul Mufrad itu bersanad. Sahih Bukhari juga ada sanadnya, semua ada sanadnya. Dan ini kekhususan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Dan walaupun setelah era para imam itu sudah pengecekan terhadap perawi, ya, orang yang meriwayatkan itu sudah longgar, ya, itu tetap ya penjagaan terhadap riwayat itu sebenarnya fardu kifayah, ya, kewajiban ya fardu kifayah, ya harus kita jaga, dilestarikan, walaupun memang sudah pemeriksaannya itu sudah longgar setelah berhenti sampai para imam itu. Jadi memang kalau dulu pengecekan hadis itu ketat, Bu, zaman dulu ya, zaman para imam. Jadi rawi fulan gimana, ya, hafalannya gimana, dia jujur apa enggak, muamalahnya gimana, ketat. Dia pernah berdusta apa enggak, ya, atau jangankan berdusta ya, yang tertuduh itu kan belum tentu dia melakukan suatu perbuatan dusta. Tertuduh dusta itu aja hadisnya dhaif, hadisnya mungkar, tidak diterima. Itu dulu ketat. Itu cuman ya itu berhenti sampai, jadi pemeriksaan hadis yang ketat itu berhenti sampai para imam. Sedangkan dari para imam ya, dari Imam Bukhari sampai kita ini sudah longgar. Cuman tetap kebiasaan sanad ya, kebiasaan mewarisi sanad itu tetap dijaga oleh para ulama. Sampai jenengan kalau misalkan umroh atau haji, ya di sana majelis para ulama itu ya demikian, di Madinah misalkan di Masjid Nabawi, ya itu juga biasanya ada kajian Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu biasanya juga demikian, dia kasih sanad kepada murid-muridnya. Itu seperti itu. Ya ini intermezzo, barangkali ada yang belum pernah dengar terkait ilmu riwayat, ya nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Ya memang ini ilmu yang memang spesialisasinya umat Islam ini, tidak ada di umat yang lain. Gitu. Kalau di umat yang lain kan misalkan apa? Makanya di umat yang lain itu kitab mereka gampang dirubah, ya, gampang dipalsu karena nggak dijaga. Ya ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap agama kita. Ya, gitu. Jadi salah satunya penjagaannya melalui sanad. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, haddatsana, ada nggak di terjemahan itu? Telah mengabarkan kepada kami Abdul Walid. Hadis yang pertama, Bu. Qala, ia berkata, haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Qala, ia berkata,
Al-Walid bin Izar akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Al-Walid bin Izar, ia berkata, sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani, aku telah mendengar Abu Amr Asy-Syaibani. Tunggu. Hadis yang pertama dari Abu Amr Asy-Syaibani. Ya. Ini saya baca dari kitab aslinya. Sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dar Abdullah bin Mas'ud. Telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu, kemudian aku berkata lagi, summa ayyu, yakni Abdullah bin Asad ya. Summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, summa birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, ini Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, beliau bersabda demikian, kalau sekiranya aku minta tambahan, ya, niscaya beliau, yakni Nabi, akan menambahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang sering kita dengar ya, Bu. Ya. Tentang Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud beliau bertanya sampai 3 kali. Sampai 3 kali, ya. Dan beliau di akhir mengatakan, kalau misalkan beliau bertanya lagi, maka niscaya Nabi akan menambahinya. Nah, ini menunjukkan, ya, ada pelajaran di sini buat kita, bahwasannya ketika kita bertanya kepada ahli ilmu, kepada ustaz, kiai, ya, tentang suatu perkara, ya, kita lihat kondisi dari ahli ilmu tersebut, kondisinya gimana, ya, sedang capek, sedang lelah, atau bagaimana. Kita lihat, jangan sampai kita sebagai murid, ya, sebagai orang yang mencari fatwa, ya, kita bertanya terus, itu bertanya terus sampai nggak ada habisnya. Nah, ini di sini terdapat pelajaran bagi kita. Ya, di sini Abdullah bin Mas'ud bukan tidak mau bertanya lagi, karena beliau melihat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya di akhir beliau katakan, seandainya aku bertanya lagi, maka beliau pun akan menjawabnya. Ya, ini adab seorang, ya, murid atau orang yang meminta fatwa, ya, terhadap gurunya atau mufti. Ya, kita lihat kondisi guru apabila kita,
ingin bertanya dilihat keadaannya, ya. Jangan sampai ya memberatkan si guru tersebut. Ya kuanya terus. Gitu. Kadang seorang guru atau seorang mufti itu kalau sudah capek ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan. Jadi kita lihat situasi dan kondisi. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian ibu-ibu sekalian, selanjutnya di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti mafhum mukhalafahnya Bapak Ibu, pemahaman terbaliknya, berarti ada amal-amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa jawab Rasul? Gimana Bu? Jawabnya as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Nah, para ulama ini menjelaskan Bu, apa yang dimaksud as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Nah, ini para ulama menjelaskan di sana ada riwayat yang lain, ya, yang menyatakan bahwasanya as-sholatu fi awwali waktiha, sholat pada awal waktu. Jadi paham Bu maksudnya Bu? Jadi ya alhamdulillah. Kalau belum paham, misalkan sholat duhur ya katakan jam 12 ya, sholat asar jam 3. Ya berarti boleh dong kita sholat duhur setengah 3. Boleh saja, ya tergantung kondisi. Cuman yang dimaksud di sini ya, kalau kita tidak ada uzur, ya sholat pada awal waktu. Nah itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunda-nunda waktu sholat, segera dikerjakan. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, kecuali yang ada pengecualian itu sholat sebelumnya, sholat duhur dan sholat isya. Sholat duhur itu kalau kondisi panas ya, karena di Mekah, Madinah, di Mekah terutama ya, itu kadang kalau pas musim panas itu kan panas banget ya, suhunya bisa luar biasa. Itu memang ada riwayat yang menjelaskan boleh mengakhirkan waktu zuhur, bisa mengakhirkan waktu zuhur dan sholat isya. Bahkan sholat isya itu ya ada riwayat yang menjelaskan bahwa